Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan bahas materi bab yang terakhir di kelas 12 yaitu integral. Dan pokok bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Nah, pada bab turunan telah dipelajari bagaimana mencari turunan dari suatu fungsi. Sebaliknya, jika kita mengetahui fungsi turunannya, maka kita dapat mencari fungsi awalnya dengan menggunakan integral. Baik, berikut ini adalah rumus untuk mencari integral tak tentu. Nah, lambang dari integral yaitu seperti yang tertera di layar. Jadi integral AX pangkat N dx sama dengan A dibagi A N plus 1 ya. Kemudian X pangkat N plus 1 plus C. C di sini adalah konstanta. Sekali lagi rumusnya adalah AX pangkat N dx sama dengan A dibagi N plus 1. Kemudian X pangkat N plus 1 plus C. Nah, berikut ini akan diberikan beberapa contoh soal mengenai integral. Baik, untuk contoh soal yang pertama, selesaikan tiap integral berikut ini. Misalnya integral 12x pangkat 3 dx. Nah, untuk menyelesaikannya di sini adalah kita bisa menggunakan rumus yang ada di atas ya, yang sudah Bapak kasih warna kuning. Jadi kita ketahui dulu A-nya, tentukan A-nya. A-nya di sini 12, tulis 12. Jadi 12 dibagi, kemudian N plus 1. N-nya di sini adalah pangkat, yaitu 3. Ya, kalau kita lihat di situ pangkatnya adalah 3. Jadi 3 ditambah 1. Kemudian X tetap kita tulis X. Kemudian pangkat. Nah, pangkatnya kan N plus 1. Tulis lagi, berarti N plus 1. Atau 3 ditambah 1. Kemudian terakhir ditambah C atau konstanta. Nah, kemudian setelah itu kita bisa sederhanakan ya, sama dengan 12 dibagi, nah 3 ditambah 1, 4 ya. Kita tulis 12, kemudian dibagi 4, kemudian X, pangkatnya pangkat 4, kemudian ditambah C sebagai konstanta. Satu kali lagi bisa disederhanakan, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 4 plus C. Sekali lagi hasilnya adalah 3x pangkat 4 plus C. Ini adalah hasil daripada integral 12x pangkat 3 dx. Bagaimana? Gampang kan? Baik, tidak kalah gampang dengan turunan fungsi ya. Nah, sekarang kalau kita balik, artinya kalau kita ingin menurunkan hasil integral tersebut ya, dari integral 3x pangkat 4 kalau diturunkan berarti kan langsung aja kita kalikan ya pangkat dengan koefisiennya. 4 kali 3 12. Jadi 12x pangkat 3. Nah, sama kan? Nah, itu ya. Jadi kalau dibalik lagi dari turunan kita mau, maksudnya dari integral kita mau turunkan. Nah, hasilnya di sini adalah 12x pangkat 3 ya. Baik, sampai sini paham ya? Tidak kalah gampangnya dengan materi turunan fungsi. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu tentukan integral tak tentu minus 15, minus 18 x pangkat 2 dx. Nah, ini coba kita akan cari dengan menggunakan rumus. A-nya di sini min 18 dibagi N-nya di sini 2 ya. Jadi 2 tambah 1, kemudian X, kemudian pangkatnya N plus 1. Jadi 2 tambah 1 plus C. C-nya adalah konstanta. Kita sederhanakan lagi sama dengan min 18 dibagi, nah 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi min 18 per 3, kemudian X pangkat 3 plus C. Masih bisa ya, angka di depannya kita sederhanakan. Sama dengan min 6x pangkat 3 plus C. Nah, ini adalah hasilnya ya. Min 6x pangkat 3 plus C hasil daripada integral
min 18 X pangkat 2 dx. Kalau kita turunkan, nah ini min 6 dengan 3 bisa kita kalikan. 3 kali min 6 sama dengan min 18 X pangkat, nah 3-nya dikurang 1 sama dengan 2. Jadi min 18 X pangkat 2. Ini kalau hasil integralnya kita turunkan. Baik, gampang ya? Gampang sangat untuk materi integral kita. Nah, masih contoh soal supaya pemahaman kalian meningkat luar biasa. Kita berikan contoh soal yang ketiga. Baik, sekarang kita ke contoh soal bagian 3 atau bagian C mengenai integral. Soalnya adalah tentukan integral dari 18x pangkat 8 min 25x pangkat 2 kemudian plus 3x pangkat 4 dx. Nah, kita bisa selesaikan permasalahan integral tersebut karena di sini ada beberapa operasi ya, baik pengurangan dan penjumlahan. Kita uraikan atau kita jabarkan menjadi seperti ini. Jadi kita tulis terlebih dahulu sama integralnya ya. Jadi tulis lagi integral, kemudian 18x pangkat 8 dx. Nah, kemudian min 25x pangkat 2 itu artinya dikurang integral lagi ya. Tulis integral, kemudian 25x pangkat 2 dx. Nah, kemudian ditambah 3x pangkat 4, tulis lagi integral. Jadi ditambah integral, kemudian 3x pangkat 4 dx. Nah, baru sekarang kita coba selesaikan ketiga komponen tersebut. Yang pertama integral 18x pangkat 8 dx. Nah, A-nya di sini 18 ya. Tulis 18. Kemudian dibagi n plus 1. N-nya kan 8, jadi 8 tambah 1. Kemudian x pangkat n plus 1. Jadi tulis lagi 8 plus 1. Kemudian dikurang. Nah, ini ada 25x pangkat 2. Integralnya berarti A-nya 25, tulis 25 dibagi n plus 1. N-nya 2. Nah, tulis 2 plus 1. Kemudian x pangkat n plus 1. N plus 1-nya ganti lagi dengan 2 plus 1. Ditambah, nah sekarang integral dari 3x pangkat 4. A-nya 3 ya, jadi 3 dibagi. Nah, n plus 1 jadi 4 tambah 1. X pangkat 4 tambah 1, kemudian plus C. Ini sebagai konstanta ya, tulis plus C. Nah, kemudian sama dengan, kita bisa sederhanakan ya masing-masing bilangan tersebut. Nah, sekarang 18, kita tulis lagi aja, nggak apa-apa, 18 per 9, kemudian X pangkat 9, kemudian min 25 per 3, kemudian X pangkat 3 ditambah 3 per 5 X pangkat 5 ditambah C. Nah, satu kali lagi bisa disederhanakan menjadi 18 dibagi 9 kan 2 ya. Maka tulis 2X pangkat 9 min 25 per 3X pangkat 3. Karena 25 per 3 ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kemudian ditambah, nah 3 per 5 juga sama ya, ini tidak bisa kita sederhanakan kembali. Jadi tetap 3 per 5, X pangkat 5 plus C. Nah, ini adalah hasil daripada integral 18X pangkat 8 min 25X pangkat 2 plus 3X pangkat 4 dx. Bagaimana? Gampang ya sampai sini ya? Baik, setelah ini kita akan lanjutkan ke bagian 2 yaitu integral tentu. Integral tentu ini adalah integral dari suatu fungsi kontinu untuk nilai-nilai X tertentu dalam sebuah interval yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, jika fx antiturunan dari fx dengan nilai-nilai X pada sebuah interval yang memiliki batas bawah A dan batas bawah B, maka bentuknya akan seperti ini ya. Nah, jadi ada tanda integral, kemudian ada batas atas dan batas bawahnya. Misalnya kita ambil dari contoh soal, tentukan integral tentu X pangkat 2 dx, di mana batasnya adalah 3 dan 2. 5 dan 2, jadi batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Nah, maka langkah yang pertama adalah kita buat tanda
buka kurung kurawal. Nah, kemudian langsung kita integralkan. Di situ A-nya 1, tulis 1 dibagi N plus 1, langsung aja ya. N plus 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 1/3 X pangkat 3. Nah, batas atasnya 5, tulis di atas. Batas bawahnya 2, tulis di bawah. Sama dengan, nah artinya di sini adalah nilai X-nya masing-masing kita ganti dengan 5 dan kita ganti dengan 2. Jadi, jika ada 1/3 di dalam tanda dalam kurung kurawal, kita coba keluarkan dulu 1/3-nya, sehingga menjadi 1/3 dikali dalam kurung kurawal. Nah, X-nya ganti dengan 5 ya, jadi 5 pangkat 3 dikurang, kemudian ganti lagi X-nya dengan 2. Jadi dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 1/3 dikali. Nah, 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5, 125 ya. Kemudian 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi 125 dikurang 8. Sehingga 1/3 dikali dengan 117. Maka kalau kita lihat hasil daripada perkalian 1/3 dengan 117 diperoleh hasilnya adalah 39. Ini contoh soal integral tentu bagian 1. Baik, kita akan coba ke soal berikutnya, bagian 2. Tentukan integral tentu, misalnya batas atasnya 3, batas bawahnya 0 ya. Nah, integral yang dicari adalah misalnya integral dari, kita pakai dalam kurung ya, karena ada lebih dari satu komponen. Misalnya 3x pangkat 2 ditambah 4x misalnya ya. Nah, jangan lupa belakangnya kita tulis dx. Nah, maka untuk penyelesaiannya adalah mula-mula kita tuliskan terlebih dahulu ya, atau kita gambarkan tanda dalam kurung kurawal ya. Kita gambar buka kurung kurawalnya terlebih dahulu. Kemudian langsung kita integralkan 3x pangkat 2. A-nya 3, jadi 3 dibagi N plus 1, N-nya 2. Jadi 2 tambah 1, 3 ya. Sehingga 3/3 X pangkat 3. Nah, kemudian ditambah. Nah, 4x kita integralkan. A-nya 4 dibagi. Nah, pangkatnya kan 1 ya. Pangkatnya 1, kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1. Jadi N-nya 1. Jadi N plus 1 berarti 1 tambah 1, 2. X pangkat 2. Nah, kemudian batas atasnya tulis 3. Batas bawahnya tulis 0. Sama dengan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 3/3 X pangkat 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi satunya tidak perlu ditulis, langsung aja tulis X pangkat 3 ditambah, nah kemudian 4 bagi 2, 2 ya, jadi tulis 2X pangkat 2. Batas atasnya tulis kembali 3, batas bawahnya 0. Nah, di sini kita akan coba kurangi ketika X-nya diganti dengan 3, kemudian dikurangi dengan nilai ketika X-nya diganti dengan 0 ya. Jadi mula-mula X-nya ganti 3, sehingga menjadi 3 pangkat 3 tambah 2 dikali, nah X-nya ganti 3 lagi. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian dikurang. Kita tulis dalam kurung kembali. Nah, berikutnya X pangkat 3 plus 2X pangkat 2-nya, X-nya ganti dengan 0. Sehingga menjadi 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2. Ya, 2 kali 0 pangkat 2. Oke, tutup kurung sama dengan, nah 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian ditambah, nah sekarang 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9 ya. Jadi 9 tambah 9 dikali 3, 9 dikali 2 18. Dikurang, nah 0 pangkat 3 tetap 0 tambah 2 kali 0 pangkat 2 ya tetap 0. Sama dengan 27 tambah 18, 45. Ya, tulis 45. Kemudian dikurang 0 tambah 0, 0. Maka hasilnya adalah 45. Nah, ini adalah hasil integral tentu untuk contoh soal bagian 2. Bagaimana sampai di sini? Paham ya? Jika ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti komen ya jika ada pertanyaan.